Welcome again guys. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan tetap selalu senantiasa sehat, segar bugar, dilancarkan rezekinya. Oke, dan sekarang ini aku lagi mantau nih kan. Lagi mantau perkembangan dari demo hari ini setelah habis Jumat ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri demonya tidak seberapa ini. Gimana ini? Katanya demo mana nih? Baru menang quick count harga beras sudah naik. Kalau menang beneran apalagi yang naik deh. Bazar-bazar malu ngantri beras. Bazar-bazar malu ngantri beras. Bazar-bazar malu jerit beras yang mahal. Bazar-bazar malu ngantri beras no. Yang paling enak tuh para pendukung kubu 02 ya. Tidur-tiduran di rumah sambil ngopi-ngopi. Lihat pendemo-pendemo yang lagi pada bergerak, kemudian pada nyinyir. Omongan Gus Dur terbukti. Amin Rais akan jadi gelandangan politik. Amin Rais menghampiri Prabowo berikan ucapan selamat. Padahal sebelum pemilu, dia mencemooh kalau Prabowo tidak akan menang jika bersanding dengan Gibran. Dari depan ya Pak. Prabowo membalas dengan biasa dan langsung meninggalkan begitu saja Amin Rais. Sepertinya Prabowo sudah malas dengan manuver Amin Rais. Padahal dulu dia memberikan notis buruk terhadap Prabowo dengan memilih Gibran. Siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya itu sesungguhnya sedang memberi resep kekalahan, resep kerugian politik, resep kehancuran. Dasar dari pakai insya Allah ya, karena memang akhirnya kita akan memulangkan segala macam nasib kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan, oh dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat, kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu, Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Dikala menang, Amin Rais berkata lain, mengatakan kami dekat dari dulu, saya akan kembali ke Prabowo. Ya, tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Ya men. Saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah dan tegas. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Gus Dur pernah melontarkan Langsung dasar bunglon langsung. ujaran yang menyentak publik. Ia berkata, preman-preman itu akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Celetukan itu syahdan diucapkan oleh Gus Dur tatkala Amin Rais memimpin sidang istimewa di MPR. Sidang itu akhirnya melengsarkan Gus Dur dari kursi presiden. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan sami mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada
yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan Iri ya. malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Duh, kenapa dia sampai ngomong kayak gitu? Ada banyak pertanyaan. Kenapa seolah Anies dijegal dan dibenci oleh masyarakat? Simak sampai habis ya, agar tidak gagal paham. Sebenarnya nggak ada yang membenci Anies Baswedan. Kita semua sebagai warga DKI Jakarta mengenangnya karena telah meninggalkan atau pernah membangun tugu-tugu yang indah. Beberapa contohnya adalah instalasi bambu senggama dengan anggaran APBD 550 juta rupiah. Setelah beberapa bulan lapuk dan mengotori mata, lalu Anies mengganti dengan tugu batu koral dengan anggaran 150 juta. Lalu ada lagi tugu sepatu yang mungkin bertujuan untuk menunjukkan pada masyarakat DKI bahwa Jakarta adalah kota kreatif. Rekam jejak Anies selama memimpin DKI memang pantas dibanggakan, seperti sumur resapan di jalan. Sepertinya Anies sengaja untuk memanjakan warga DKI Jakarta yang sangat menyukai ajang off-road agar bisa melakukan aksinya di jalanan ibu kota. Dan yang tak kalah menarik, Anies pun menyulap kampung-kampung kumuh. Anies berpandangan untuk penataan kota, Anies tak perlu menggusur atau perbaiki kampung-kampung kumuh tersebut. Cukup dicat warna-warni, Anies sudah merasa bahwa kampung akan sangat begitu indah, berseri menawan hati. Beberapa kebijakan Anies juga out of the box yang sangat pro rakyat kecil. Salah satu contohnya dengan mengizinkan pedagang berjualan di badan-badan jalan, bahkan menyediakan tenda-tenda bagi masyarakat untuk berjualan, sampai pada akhirnya dibubarkan setelah wewenang penggunaan badan jalan dicabut oleh Mahkamah Agung. Kebijakan fenomenal Anies yang lain, Anies memiliki super tim, yaitu tim gubernur untuk percepatan pembangunan yang banyak dikatakan sangat ahli untuk membuat Jakarta semakin maju, terbebas dari banjir dan kemacetan. Hal ini tentu saja juga membutuhkan anggaran yang luar biasa dan kinerja yang top markoto. Dan melalui peraturan gubernur nomor 16 tahun 2019, ini jumlah anggota TGUPP tak lagi dibatasi, bebas, boleh berapa saja. Mau ratusan orang juga bisa, dan ini dibiayai APBD pula, bukan dibayar pakai dana operasional gubernur seperti di era Jokowi ketika menjabat gubernur. Jadi dana operasional Anies Baswedan akan tetap utuh. Asik kan? Istimewa pokoknya. Dan yang tak kalah menarik, program normalisasi juga mandek di tahun 2018 hingga sampai berakhir masa jabatan Anies Baswedan. Walaupun di sini pendukung Anies bilang Anies yang membebaskan lahan, tapi faktanya Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lambogia pernah menjelaskan normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan sepanjang 33 km, tapi yang terrealisasi kala itu baru 16 km di tahun 2018. Realisasi itu sama sekali tidak mengalami perubahan apapun sejak 2018 hingga Anies lengser dari gubernur. Hebatnya lagi, saat seluruh Indonesia menggunakan nama rumah sakit, dia sendiri yang dengan penuh percaya diri menggantinya dengan nama rumah sehat. Tapi pada faktanya, Anies tetap menyebutnya rumah sakit, tidak rumah sehat seperti yang diinisiasikan. Bahkan hebatnya, Anies Baswedan untuk melakukan sesuatu yang sudah menjadi pekerjaannya, dirinya harus dituntut dulu oleh warganya, baru dikerjakan. Seperti gugatan warga Mapang agar Anies mengeruk sungai Mapang yang sangat kotor, dangkal, dan bau karena disinyalir oleh warga
sebagai bencana yang membuat warga was-was saat musim hujan. Dalam gugatan ini pun, akhirnya PT UN mengabulkan gugatan warga Mapang dan mewajibkan Anies Baswedan mengeruk Kali Mapang hingga tuntas. Bahkan yang lebih fenomenal, prestasi Anies karena tidak bisa membuat jalan-jalan baru untuk dinamai dan terburu-buru karena detik-detik masa akhir jabatan, ditambah keinginannya menjadi presiden. Anies lalu mencatut nama-nama jalan yang sudah ada supaya bisa dirubah. Sama seperti halnya dia merubah PRJ menjadi Hajatan Jakarta, rumah sakit jadi rumah sehat, banjir jadi parkir air dan lain sebagainya. Hal yang dilakukan oleh Anies ini kemudian membuat masyarakat Jakarta bahagia karena masyarakat merasa dibuat kerepotan oleh gubernurnya. Akhirnya banyak orang yang merasa bahagia karena harus mengubah informasi alamat di banyak sertifikat serta surat-surat keterangan lainnya. Walau mereka tahu pergantian alamat di surat-surat berharga dan semacamnya tersebut tak akan bisa selesai dengan cepat. Apalagi yang terdampak atas pengubahan nama jalan ini tak cuma puluhan orang, bahkan ribuan kepala keluarga. Dari paparan di atas, sangat begitu jelas yang dikerjakan Anies bukan masalah krusial dari akar masalah di DKI Jakarta, yaitu banjir dan macet. Sebenarnya, masih banyak prestasi-prestasi Anies yang bisa dipanen di Google. Tapi seperti itulah rekam jejak yang bisa ditawarkan oleh Anies. Dan kerennya di sini, para pendukung Anies Baswedan seperti tidak peduli. Yang penting Anies keren, hebat dan santun. Walau secara data, tingkat banjir dan kemacetan, pengangguran, dan kemiskinan DKI Jakarta di era Anies Baswedan memimpin malah semakin parah. Walaupun DKI sebetulnya sebuah provinsi yang punya anggaran paling gemuk. Hehe. Kalau kita lihat tadi, betul sih ada perubahan gitu ya. Rumah sakit jadi rumah sehat, ya kan? Banjir jadi parkir air. Sampai di sini aja dulu kawan-kawan. Stay tune selalu bersama saya, jangan lupa di subscribe. Bye bye.